Sekalian, kita mau jelaskan di sini apa sih bedanya web app dengan website dan kenapa web app itu lebih keren daripada website. Dan contoh web app kita adalah apalagi kalau bukan CS50 Finance. Dan ini kita demo finance.cs50.net yang dibuat oleh staff solutionnya CS50. Kalau mau alternatif, teman-teman juga bisa codingmerahputih.net ya, sama aja, cuman bedanya di sini ya. Kalau di codingmerahputih.net uangnya lebih banyak ya, 1 miliar dolar ya. Aminin aja teman-teman ya. Kalau di coding merah putih, nah nih 1 miliar dolar ya kan, hampir 1 miliar dolar nih. Saham kan naik turun ya teman-teman ya. Tapi kalau di uh, CS50 Finance, finance.cs50.net ya, uangnya 10.000 dolar ya. Nanti teman-teman bisa nggak kita ubahnya 10.000 jadi 1 miliar dolar? Nah itu PR. Nah, kalau teman-teman tertarik, coba diutak-utik ya. Nah, ini adalah cs50.dev kita. Ini tempat kita nge-coding ya, terminal dan text editor cloud kita yang disediakan oleh CS50. Nah, ini teman-teman lihat ya. Saya kasih contoh website saya aristoparejo.com yang sudah saya pernah perlihatkan. Ini adalah website. Dan website itu hanya HTML, CSS, kadang-kadang ini JavaScript ya. Bagian headernya ini JavaScript, keren sih ya. Dia bergerak sendiri ya, dia akan gerak-gerak sendiri. Gambar ini ada 3 gambar ya. Dan kalau kita ke about, dia akan ubah halamannya jadi about.html ya. Kalau kita ke stock, dia akan jadi stocks.html dan lain-lain. Ketik Shopify misalnya, dia ubah HTML jadi shopify.html dan lain sebagainya ya. Dan nggak ada login di sini ya. Dan ini hanya seperti company profile, seperti website yang menampilkan informasi yang kita tidak bisa berinteraksi dengannya. Tetapi beda dengan CS50 finance.cs50.net ya. Kita bisa jual beli saham dan kita bisa login, dan apapun yang kita lakukan itu diingat oleh aplikasi ini atau web app ini ya. Dan daya ingat yang unik dan spesifik tersebut ya, itu dilihat di dalam satu objek penting dalam framework Flask ini yang bernama session ya. Session. Nah, session itu tidak ada di sini di aristoparejo.com ya, karena website ini nggak akan ingat siapa kita teman-teman ya. Saya mau ketik kontak, mau ketik home, apapun juga ya, dia nggak akan ingat siapa kita karena kita cuma menampilkan informasi saja di sini. Tetapi ketika ada session di dalam aplikasi ya, seperti aplikasi Gojek kita akan ada session, aplikasi M-banking kita akan ada session ya. Web app itu akan ingat siapa kita karena kita login ya. Dan apa yang kita beli, apa yang kita jual itu hanya unik buat Aristo ya, bukan unik untuk Budi, bukan unik untuk Wati atau Mugi atau Wendy atau Pak Santo ya, tapi unik untuk Aristo ya. Bayangkan kalau sampai web app-nya lupa ini siapa ya, ya dia nggak akan lupa ya. Ini unik untuk Aristo, dia tahu Aristo Amazonnya berapa, stoknya, sharenya, Google-nya ada berapa. Lalu misalnya Aristo beli saham yang lain, misalnya Netflix, NFLX kalau nggak salah, dia beli 3 Netflix, dia akan ingat ya. Dan ini khusus untuk Aristo, dan kemampuan untuk mengingat itu ada pada session teman-teman, dan ada pada, nah kita ke cs50.dev kita dan kita utak-utik folder finance kita nih, finance ya. Saya ada beberapa versi di sini karena untuk eksperimen, dan misalnya finance ini saya klik foldernya, ada file yang paling penting namanya app.py. Ini adalah flashnya, ini adalah server dari web app kita. Dan ketika kita klik app.py ini, nah kita lihat flash import session di sini ya.
flash session, import session, karena ini harus di objek ini harus diimport. Objek itu satu hal yang mirip variabel tapi jauh lebih canggih dari variabel, teman-teman, karena objek ini punya perilaku yang lebih kompleks, lebih rumit dari variabel. Kalau variabel hanya mengubah data, tapi objek ini memiliki perilaku yang kompleks dan lebih rumit yang nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi dan lebih canggih, sehingga dia berperilakunya juga seperti dictionary ya, seperti kamus ya. Beda dengan variable yang hanya menyimpan 1-2 data misalnya, tapi kalau dictionary kan bisa menyimpan namanya siapa, umurnya berapa, sahamnya berapa yang dia beli, berapa lama dia login dan lain sebagainya ya. Dan session ini diciptakan ketika kita login, dan session ini dihancurkan atau diterminasi ketika kita log out ya. Ketika kita login, ini sesuatu yang khusus untuk user Aristo saja atau user Mugia saja misalnya, dan app ini akan mencatat ya, kita ada berapa saham yang kita beli dan apa saja yang kita lakukan ya. Login diciptakan dalam session, app itu akan mengingat usernya siapa ya, logoutnya akan akan mengakhiri session, dan juga sessionnya itu tentu saja session itu selesai ketika kita logout. Nah, misalnya kita ke helpers.py, kita lihat ke function login. Ketika kita login ya, lihat ada session di sini ya, ada session di sini kan. Nah, dan kalau login itu menciptakan session ya, dan kalau sampai tidak ada sessionnya ya, itu tidak bisa login. Nah, jadi coba misalnya saya edit di sini, saya find kata-kata session yang ada di app ini, coba session misalnya ya, lihat tuh diimport ya, dan ini app.config-nya dikonfig ya, configure session to use file systems ya. Lalu apa lagi di sini, kita lihat ke bawah lagi, apa ada session lagi atau tidak. Di sini ini ada session lagi ya, ini ya, session mengubah database. Lihat ini route login ya, kita lihat berinteraksi dengan database. Coba saya mau cari kata-kata yang ada. Nah, itu session di sini kan ya. Coba lagi ada berapa kata session di sini. Tadi sepertinya lebih kata session ya, tapi oke. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi teman-teman belajar kenapa web app lebih canggih dari yang namanya website. Karena website nggak inget kita ini siapa ya, tapi web app karena ada session di sini ya, karena ada session di sini, dia akan ingat kita ini siapa, user ID-nya siapa ya, misalnya Aristo, misalnya Wendy siapa. Nih, lihat cache-nya akan berubah sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam session tersebut ya. Dan semoga teman-teman sadar ya, bahwa lihat nih, session ini clear ya, bisa clear, bisa dimulai ya. Coba misalnya saya mungkin saya find-nya di sini, carinya di sini ya, jangan di browser tapi mendingan di sini ya, benar ya, di sini coba mungkin lebih mantap di sini ya. Nah, kata-kata session, ada berapa kata session di sini. Session itu clear, oke, flash session, oke. Nah, jadi teman-teman lihat sekali lagi ya, di dalam web app ada session, di dalam website yang hanya tampilan HTML, CSS, bahkan JavaScript sekalipun ya, tidak ada session. Tapi ketika ada database dan ada interaksi dengan software, dibutuhkan sebuah application. Dan application yang kita punya, mau itu mBanking, mau itu Gojek, mau itu
Spotify, mau itu Netflix ya, akan ada session yang unik untuk user tertentu. Nah, untuk tugas akhir makanya saya sarankan teman-teman ya, gunakan kiblatnya itu CS50 Finance ya, supaya teman-teman belajar gunakan Python dan Flash secara maksimal. Semangat selalu teman-teman.